Ya, saya belum tahu, tetapi saya mau menjadi lancar bahasa Indonesia. Mau berbahasa Indonesia yang lancar dulu ya. Bahasa Indonesia kini benar-benar menjadi bahasa yang sangat digemari oleh orang-orang asing ya. Ini memang tidak lepas dari kerja keras para pejuang bahasa kita. Tanpa ada rasa lelah ya, mereka terus menyebarkan bahasa Indonesia melalui BIPA dan tersebar di 52 negara. Ini memang luar biasa ya, kita patut kasih jempol kepada para pejuang bahasa kita, dan kita patut berterima kasih ya kepada mereka, kepada para pengajar-pengajar bahasa Indonesia ya yang ada di seluruh dunia. Kita terus doakan kepada mereka supaya mereka selalu sehat ya, diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk terus semangat memberikan pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia ke seluruh dunia. Kali ini guys, saya ingin mereaksi satu video ya tentang seorang guru ya asal Aceh. Video ini direkomendasikan oleh abang kita Nazar Yamamoto dan abang Queen. Terima kasih ya buat abang-abang sudah merekomendasikan video yang cukup bagus ini, yang cukup menarik ini ya. Dan tidak usah berlama-lama ya guys. Nanti kalau berlama-lama kalian bosan ngelihat saya ngomong aja. Oke guys ya, langsung saja kita tonton videonya. Seperti apa nih kiprah guru asal Indonesia yang mengajar di Australia. Langsung saja kita tonton videonya. Selamat pagi, kita udah di kota Sydney nih, tapi cuaca memang agak hujan-hujan gitu ya. Kita mau ngajar workshop di sekolah, tapi kita lihat dulu nih, boleh nggak, ada izin nggak ya kan. Tapi kita lihat kotanya nih. Nah ini kotanya, kota besar ini, kota Sydney. Wah, nah sekolahnya itu bos, sekolahnya dahsyat bos. Lihat nih, kita di sekolah khusus perempuan. Ini tahun 1875 ini udah mulai. Kita lihatlah, Sudah berdiri tuh, sekolah. ada ibu guru yang cantik itu udah menunggu kita. Nah ini lambang sekolahnya. Ibu, sudah berapa lama jadi guru di sini? Sudah 8 tahun. Oh, 8 tahun. 8 tahun. Sehat, Bu. Ya, Nah, Bu, kok bisa jadi guru? Awalnya gimana? Guru bahasa Indonesia lagi? ya karena di SMA saya ada guru bahasa Indonesia yang sangat bagus, dan saya jatuh cinta dengan bahasa Indonesia. bahasanya, budayanya, ya, dan dia masih mengajar. Oh, gurunya ibu itu? Ya, namanya Bu Hulan. Nah, Ibu Lucia ini latar belakangnya, mohon maaf, latar belakangnya orang Indonesia apa bukan? Bukan. Cara wajah kan ada mirip, ada orang Indonesianya. Tapi Ya. Ibu ada keturunan Indonesia nggak? Tidak. Saya lahir di Beijing, di China. Lahirnya di Cina. Ya. Jadi memang orang tua, mohon maaf ini, orang tua Cina asli pokoknya. Ya. Cina dari Cina gitu Ya. kan. Kan kadang-kadang kan banyak juga orang Cina di Indonesia. Ya. Tapi nggak ada hubungannya dengan Indonesia berarti. Enggak. Wow, ini keren nih. Boleh ya, saya mau wawancarai. Mau? Boleh bertiga? Ya. Oke. Saya tahu namanya siapa? Nama saya Kara. Kara. Nama saya Teresa. Lancar ya guys ya sudah ya bahasanya Lela. ya. Nah, sejak kapan belajar bahasa Indonesia? Saya sudah belajar bahasa Indonesia selama 5 tahun. 5 tahun dari kelas 7. Ya. Oh, jadi sekarang sudah kelas 12. Hebat. Nah, maaf siapa lagi namanya tadi? Nama saya Kara. Kara. Kara, kamu pernah ke Indonesia nggak? Ya, saya sudah ke Indonesia 2 kali. Saya ke Bali 2 kali. Kali yang pertama saya ke Nusa Penida dan kali kedua saya ke Singaraja. Nah, ngapain di sana? Saya ke Indonesia karena saya mengajar anak di sekolah. Mengajar anak di sekolah. Ya. Jadi relawan, Apa? volunteer.
Ya, ya. Ya, volunteer bahasa Indonesianya relawan. Kamu jadi, nah, kamu mengajar anak sekolah kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 SD. Ya. Mengajar apa? Saya mengajar bahasa Inggris kepada mereka. Gratis, Keren ya. ya? Apa? Free. Ya, ya. Ya, gratis, volunteer. Nah, kamu pernah ke Indonesia? Ya, saya ke Bali beberapa tahun yang lalu. Tapi saya mau kembali ke Indonesia dan saya mau mengalami dan merasakan kebudayaan. Oh, asing. oke. Ya. Mau mengalami apa ya, pengalaman kebudayaan di Indonesia. Ya. Nah, Semangat ya dia. sudah pernah satu kali. Walaupun Ya. agak terbata-bata Bagaimana masih, dengan tapi kamu? kita patut acungi Enggak, jempol saya ya ke guys ya. Indonesia mungkin Bahasanya itu 5 berusaha tahun yang untuk lalu. sempurna Ke ya kan. saya. Liburan. Ya, Kemana? Bali. Ya. Kemana, apa yang paling kamu suka? Yang paling saya suka Bali sangat menyenangkan karena banyak kebudayaan dan semua orang di Bali sangat ramah. Ramah Sangat ramah dan guys. baik ya. Nah, kalau makanan, Indonesia gitu loh. apa favorit kamu? Makanan di Bali? Di Bali mungkin nasi goreng. Ya. Nasi goreng? Nasi goreng. Es cendol. Es cendol. Es cendol dia. Enak sekali. Kamu makan es cendol di Suka es pinggir cendol jalan dia, atau di guys. restoran? Di restoran. Oke. Kamu suka makan apa? Saya punya nasi campur yang enak sekali di restoran. Nasi campur. campur. Ya, Oh, oke. bagus dengan ayam dan nasi, ya enak sekali. Nah, kamu belajar bahasa Indonesia kan, kelas 12. Punya cita-cita apa untuk Indonesia? Cita-cita. Cita-cita. Apa Bu cita-cita? Ya, apa inspiration and ambition ya? Mungkin saya mau belajar bahasa Indonesia di universitas karena di Mantap nih. Universitas Sydney bisa belajar bahasa Indonesia dan saya Jadi tertarik ya, pada melakukan itu. Saya menikmati belajar bahasa Oke. Indonesia. Ya, saya belum tahu, tetapi saya mau menjadi lancar bahasa Indonesia. Mau berbahasa Indonesia yang lancar dulu Ya. ya. Gimana dengan kamu? Saya tidak tahu akan tetapi pada masa depan mudah-mudahan saya bisa berpergian seluruh Indonesia. Oh. Ya. Amin amin. Jadi Semoga. explore dulu, belajar dulu. Ini anaknya luar biasa Bu. Tapi Ibu harus bangga ini, dua gurunya harus hebat ini, guru hebat ini. Saya bangga sekali. Iya. Kalian, saya aja terharu. Kalian ngomong bahasa Indonesia hebat banget untuk anak Australia yang belajar di sekolah. Ya, ya. Saya ini Ya. hebat ini. Saya Anak-anak ini merinding luar ini. biasa. Nah, sebelum itu, sebelum belajar bahasa Indonesia, pernah dengar Indonesia apa belum? Tidak, belum. Jadi memang di sekolah ini belajar bahasa Indonesia pertama. Ya, yang Oke. pertama saya tidak tahu bisa belajar bahasa Indonesia di sekolah ini, tetapi sesudah saya tahu, saya mau belajar. Ya, sebelum sekolah ini saya juga tidak tahu. Tidak tahu Ya. tentang Indonesia. Oke. Jadi ini memang luar biasa ya Bu. 5 tahun aja udah hebat. Ini luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih dan Sama-sama. luar biasa, sukses. Mudah-mudahan jadi Merinding duta saya, besar guys. untuk Indonesia. Keren banget Tahu ya. kamu duta besar. Hopefully one day Pak one of Murahnya you become terharu, the saya juga ikut ambassador terharu. in Indonesia, Merinding ya. in Jakarta. Apa namanya, semangat Have untuk another opportunity kan, itu berbahasa Indonesia kesempatan itu keren. luar biasa kan Bu. Oke, makasih ya Bu Ruth. Sudah berapa lama jadi guru? Oh, aduh, sudah lebih dari 30 tahun. 30 tahun? Ya, Wow, gila ya. sudah lama. Di sekolah ini? Ya, Ibu satu sekolah aja? satu sekolah aja. Buset, ini muridnya udah banyak entah di mana-mana. Ya, ya. Berarti sekolah ini udah cukup lama belajar bahasa Indonesia ya, Bu? Oh, saya kira sejak tahun 70-an. Oh, Ya. Wow. Ya, saya kurang pasti Mantap. karena Lihat ya, guys, tidak ya. di sini pada waktu itu. Mulai Iya. tahun Tapi saya kira 1970-an. Keren. mulai
tahun 75. 75. Ya, 1975. Nah, Bu, apa sih suka dukanya menjadi guru bahasa Indonesia di sekolah yang luar biasa seperti ini? Ada banyak suka duka ya. Oke, kita mulai dengan dukanya lah. Kalau suka gampang kan? Ya, dukanya tidak banyak orang tahu tentang bahasa Indonesia. Ada kekurangan Informasi. ya informasi, dan sayangnya tidak banyak sekolah dasar yang mengajar bahasa Indonesia juga. Oke. Jadi kalau mereka mulai sekolah di sini hanya ada tahun depan ada 18 yang mau belajar bahasa Indonesia di kelas 7. Dibandingkan dengan bahasa Perancis atau bahasa Italia ada 75 murid yang memilih belajar bahasa Eropa itu. Ya. Oke. Karena ini anak-anak yang datang di sini memang sekolahnya mulai dari kelas 7 ya Bu ya? Ya. Artinya SD-nya di tempat lain. Ya. Jadi nggak banyak informasi di SD tentang pelajaran bahasa Indonesia karena itu sulit. Dan Wow. kalau belajar bahasa di SD, mereka biasanya mengajar kebudayaan daripada bahasanya. Ya. Oh, Dan oke. biasanya hanya satu pelajaran per minggu Iya, di sekolah iya. dasar. Jadi mereka mulai belajar di sini dan mereka tidak tahu banyak tentang bahasa. Kalau di sini bahasa Indonesia belajarnya 1 minggu sekali atau berapa kali Bu? Tiga kali, ya. Oh, kalau dia pilih bahasa Indonesia dia belajar 3 kali seminggu. Ya. Wow, Ya. wow itu besar. Murid SMA 4 Lumayan waktu. 4 kali. Oh, kalau nanti levelnya dia kelas 9 itu 4 kali. kelas 11 dan 12. Oh, yang khusus 11 dan 12. Nah, Bu, anak-anak di sini selain dia belajar bahasa Indonesia, mungkin juga ya punya pengalaman melihat kesenian Indonesia seperti saya ngajar gini. Nah, selain itu ada lagi nggak, Bu? Apakah mereka dibawa ke Indonesia atau dibawa ke restoran Indonesia atau dibawa ada pengalaman lain nggak selain hanya belajar di kelas, Iya. walaupun hanya di Australia? Misalnya minggu depan kelas 9 akan makan siang di restoran. Ya. Oh, di restoran Indonesia. Dan apa lagi? Kalau ada ekskursi, ya, Yeah. misalnya di Universitas Sydney tahun ini, Oke. Indonesia in Action namanya. Oke. Ya, tidak ada perjalanan yang diadakan. Serius Oke. banget saya. Sekolah ini ada pada tahun 90-an. Seneng banget ya lihat. Ya, karena aturan ya. seorang Ini ada aturan asing baru. gitu ya, lancar banget Bali, berbahasa itu. perjalanan Jadi bengong saya. Tidak boleh lagi dilakukan oleh sekolah. Ya, benar. Nah, Bu, kalau sukanya apa nih? Sukanya. Enaknya apa nih? Karena kayaknya saya juga merasa melihat murid yang hampir lancar dalam bahasanya seperti itu. ya. Saya merasa bangga sekali, dan sekolah ini dan kepala sekolah kita pasti mendorong pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Kita pasti Mantap ya, beruntung sekolahnya kalau dibandingkan dengan mendorong banyak sekolah Banyak lain. sekolah ya, Ya. lain. Ya, dan juga kalau ada murid yang sudah tamat kembali Ya. mengunjungi kami dan bercerita tentang pengalamannya. Oh. Juga ada beberapa yang Alumni ya alumni yang melanjutkan belajar bahasa Indonesia di universitas. Universitas Wow. juga bekerja di DFAT misalnya. Ah. Ya. Pipa. Wow. Ya. Jadi mereka cari karir di bidang Karir di dalam Ya. apa ya bahasa Indonesia kemudian menjadi karir utama dalam pekerjaan mereka. Wow. Ya. Karena kesempatan yang unik kalau mereka bisa berbahasa Indonesia. Ya. Tidak ada banyak orang Australia yang Benar. bisa. Jadi kalau mereka melamar pekerjaan dan bisa berbahasa asing misalnya atau bahasa Asia khususnya, kadang-kadang mereka berhasil. Punya kesempatan lebih daripada orang-orang yang biasa. Ya, saya Benar, kira Bu. karena mereka unik, ya. Ya, benar hebat banget. Nah, ini satu lagi saya mau tanya Bu Lucia. Bu Lucia, ada nggak? Saya dari tadi itu pas wawancara Ibu pertama masih penasaran nih yang saya mau tanya. Banyak nggak orang Indonesia pikir Ibu orang Indonesia? ya banyak. Banyak murid pikir saya orang Indonesia. Ya banyak murid
kan juga banyak orang Indonesia. Iya, karena saya itu tertipu sama Bu Lucia. Saya baru tahu, mungkin saya tahu Ibu Lucia sudah 4-5 tahun yang lalu karena saya datang ke sekolah hampir setiap tahun. Saya pikir Ibu Lucia ini beliau adalah orang Indonesia keturunan Chinese. Saya nggak tahu beliau memang asli pure Chinese. Jadi saya pikir pasti Bu Lucia udah bisa bahasa Indonesia dari lahir. Saya pikir, karena itu saya penasaran. Pasti banyak ya Bu ya? Banyak banget orang Indonesia merasa so akrab kan. Oh ya Bu Lucia, langsung pikir ini pasti orang Indonesia ini. Tinggal di mana di Indonesia? Enggak, saya lahir di Beijing. Saya bilang wah luar biasa. Tapi pengalaman itu membuat orang Indonesia kaget nggak? Ibu kan pasti sering ke acara-acara Indonesia, misalnya di acara konsulat atau acara-acara pelajar Indonesia. Ya, kaget, dan saya merasa sedikit bodoh. Karena ya bahasa saya juga masih belum lancar. Jadi saya merasa sedikit tekanan. Iya, karena orang pikir kan, wah masa orang Indonesia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia gitu, padahal kan memang bukan orang Indonesia. Tapi makasih banyak Bu, luar biasa, dan sehat selalu Bu Ruth, makasih banyak juga. Makasih ya. Kita sama-sama lihat ya perkembangan bahasa Indonesia di Australia ya, dan pengajarnya pun asli orang Australia. Ya ini saya serius guys, saya merinding ini ngelihat video ini ya. Kita memang harus patut bangga ya, bahasa Indonesia ini semakin mendunia ya, dan kita berharap dan kita berdoa ya akan semakin banyak lagi orang-orang asing untuk belajar berbahasa Indonesia. Dan saya yakin saat ini sebenarnya sudah banyak ya data-datanya, mungkin tidak data dari pemerintah itu kan hanya data yang melalui BIPA ya, tetapi kalau kita lihat di media sosial ya sangat banyak orang asing sudah pintar berbahasa Indonesia. Bahkan banyak dari mereka itu belajar secara otodidak ya melalui media sosial, dari YouTube, dari TikTok. Ada banyak sekali mereka, bahkan saya pernah lihat di TikTok ada ditanya, kenapa dari mana kamu bisa belajar berbahasa Indonesia? Ya, saya belajar dari TikTok katanya. Keren kan? Dia belajar berbahasa Indonesia melalui TikTok. Dan saya yakin ada banyak sekali lebih dari data yang ada di kementerian ya, dari data yang kita miliki di Indonesia. Karena kita lihat di media sosial ada banyak sekali orang-orang asing bisa berbahasa Indonesia, padahal dia tinggal di negaranya tetapi mereka bisa berbahasa Indonesia. Kita kaget ya, kaget sendiri. Sampai di sini dulu ya guys ya videonya. Semoga video ini bermanfaat dan kita sama-sama berdoa dan terus kita dukung apa yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia, dan kita juga mendukung selalu kita tiap hari-hari kita selalu berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik. Terima kasih guys ya, tetap semangat, salam sukses buat kita semua.